Untuk LED Sharp IC Smart TV yang terbaru ini, yang seri 2TC DF ini, fiturnya 2 kali lebih lengkap dari yang sebelumnya ya. Banyak fitur-fitur dan game yang kita bisa play di televisi ini. Menurut saya sih untuk LED Sharp 2TC DF ini pilihan yang tepat ya buat kalian yang cari televisi yang simple, murah, tapi untuk speknya udah hampir mirip seperti Android TV. Halo guys, gimana kabar kalian? Ketemu lagi bareng saya Ersafian dan tentunya kita masih di channel Electronic Review. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah klik video ini dan juga buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali seputar dunia pertelevisian. Kalau sebelumnya di konten-konten saya banyak membahas tentang speaker Bluetooth, kali ini saya akan kembali membahas tentang LED TV. Di depan saya sekarang ini sudah ada 2 unit televisi Sharp terbaru tahun 2022. Ada televisi Sharp 2TC 32DF1i 32 inch dan televisi Sharp 50 inch dengan seri 2TC50DF1i. Nah, ini adalah televisi Sharp yang udah Smart TV tapi belum Android TV ya. Kalau di Sharp sebutan televisi ini adalah televisi IC Smart. Televisi Sharp seri 2TC DF ini adalah televisi yang dibuat di negara Indonesia. Di kardusnya tertera beberapa spesifikasi. Di antaranya ada App Store, kemudian ada Confirm Mode, Super Echo, 7 Sleep proteksi, dan untuk garansinya adalah 5 tahun garansi yang meliputi servis, spare part, dan panel dari LED ini. Televisinya juga udah digital TV DVB-T2, untuk audionya udah Dolby Audio, ada HDMI, kemudian bisa play Prime Video, YouTube Kids, YouTube, dan Netflix. Jadi kalau untuk televisi Sharp yang seri sebelumnya yang LC4500i hanya bisa digunakan untuk web browser dan YouTube saja, kali ini yang seri 2TC DF ini Sharp nggak tanggung-tanggung masukin banyak fitur yang bisa membuat kita lebih nyaman menggunakan televisi ini. Untuk size dari televisi ini setahu saya ada 3 size, ada 32 inch, kemudian 42 dan 50 inch. Untuk yang 42 inch-nya sorry nggak bisa nampilin karena barangnya belum datang. Untuk ukuran layar atau screen size-nya 32 inch-nya 80 cm, kemudian 42 inch-nya 105 cm, dan yang di 50 inch untuk screen size-nya 126 cm. Kemudian untuk resolusinya sendiri yang 32 inch masih HD ya 1366x768 pixel. Kemudian yang 42 inch dan 50 inch-nya untuk ukuran resolusinya udah Full HD atau FHD dengan kerapatan pixel 1920x1080 pixel. Untuk daya listrik yang dikonsumsi dari televisi Sharp ini cukup kecil, cuman 52 watt untuk yang 32 inch, kemudian untuk yang 42 inch-nya ini 82 watt dan yang 50 inch-nya 106 watt. Untuk amplifier audionya yang 32 inch sama 42 inch 2 kali 7,5 watt, kemudian yang 50 inch-nya 2 kali 10 watt. Jadi yang 50 inch-nya untuk suaranya nanti akan jauh lebih keras sedikit ya. Untuk App Store-nya televisi Sharp ini menggunakan NetSrange ya. Di sini kita bisa menggunakan banyak aplikasi yang ringan-ringan untuk mengisi waktu luang kita sehari-hari. Di NetSrange ini ada beberapa game yang ada di game konsol yang kita bisa mainkan. Di antaranya ada Tetris, The Berlin Wall, Lunar Lander, kemudian ada Flying Fish. Ya, Flying Fish ini hampir sama kayak Flappy Bird ya. Dan ada juga beberapa game yang lain yang kita bisa mainkan ya. Selain game juga banyak aplikasi yang kita bisa mainkan ya, atau kita play di NetSrange ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa play video-video acara hiburan, kemudian ada acara olahraga, musik, berita, siaran radio, podcast, dan lain sebagainya. Yang seri DF ini emang jauh lebih lengkap ya dibandingkan yang seri sebelumnya. Yang seri sebelumnya belum bisa untuk menggunakan aplikasi yang lain ya, yang bisa hanya digunakan dengan menggunakan web browser, dan itu pun hanya bisa buka Google aja sih setahu saya. Untuk port connectivity-nya ada port antena, kemudian juga ada port USB, HDMI-nya ada 3, kemudian ada earphone, kemudian di bagian belakang ada port LAN, kemudian ada port service only, port AV in, dan ada satu button power on off.
Untuk yang 32 inch menggunakan button analog, jadi selain untuk mematikan dan menghidupkan, kita bisa geser samping kanan kiri untuk volume, atas bawah untuk mengganti channel. Sedangkan yang di 50 inch-nya menggunakan button sendiri-sendiri ya, untuk menghidupkan, mematikan sendiri, tombol input atau short sendiri, kemudian volume sendiri, dan channel juga sendiri. Untuk situs web yang bisa dikunjungi juga banyak ya, ada Google, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, kemudian ada juga Bing, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk membuka situs ini juga lebih cepat ya dibandingkan dengan yang seri dulu. Kalau yang seri kemarin, seri yang dulu agak berat dan sedikit sering lag ya kalau misalkan kita membuka aplikasi atau situs. Kalau yang seri ini langsung lancar sih kalau saya coba. Seri yang lama, yang seri LC 4500, ketika digunakan untuk membuka YouTube pada saat selesai kita konekkan ke WiFi, biasanya sering ada keterangan aplikasi belum siap. Dan biasanya kita harus pancing dulu untuk masuk ke web ya. Kalau yang seri ini ketika kita pencet tombol YouTube yang ada di remote langsung bisa open aplikasinya. Jadi lebih cepat ya ini dibandingkan dengan yang seri kemarin dan jauh lebih bagus ya. Kemudian untuk membuka Netflix dan Prime Video ini juga cepat banget ya, dan tanpa ada lag sedikit pun kalau saya coba. Netflix dan Prime Video ini adalah tambahan yang menurut saya sudah sangat bagus ya untuk televisi shop ini, karena biasanya untuk nonton Netflix dan Prime Video pada televisi hanya ada di televisi Android saja. Di Smart TV yang seri lama bisa lewat web, tapi biasanya langsung logout keluar, gak bisa play lama karena RAM-nya nggak kuat. Tapi untuk yang sekarang yang seri 2TC DF ini udah mumpuni ya untuk membuka Netflix maupun Prime Video ataupun juga aplikasi-aplikasi lain ya. Untuk remote-nya sendiri jauh lebih komplit dari yang dulu. Kalau yang dulu cuma ada shortcut button untuk YouTube dan web browser, kalau yang sekarang udah ada shortcut button untuk App Store, Netflix, YouTube, dan Prime Video. Cuman untuk bentuknya yang sekarang jauh lebih panjang, seukuran remote Polytron seri Android, dan bentuknya hampir sama pula. Kalau dibandingkan dengan remote yang Android, saya masih lebih suka yang remote Android dari segi desain bentuknya. Jauh lebih unik dan lebih simple aja sih. Buat yang belum jelas perbedaan antara Smart TV dan Android TV, simpelnya gini, Smart TV biasanya untuk aplikasinya atau APK-nya terbatas, hanya bisa untuk nonton YouTube aja, browsing, dan streaming. Kalau yang Android, untuk OS-nya Android sama seperti yang ada pada HP. Untuk RAM dan internalnya lebih besar, dan yang jelas ada Google Play Store-nya yang mana kita bisa download lagu, video, game, dan lain sebagainya. Jika kalian belum paham untuk mengoperasikan TV ini, tenang aja karena di TV ini sudah ada soft copy manual booknya atau user guide-nya yang berada di menu TV ini. Tinggal kalian pencet menu pada remote, kemudian kalian pilih kolom bertuliskan manual, terus kalian pilih tutorial mana yang kalian pengen ketahui. Tinggal kalian scroll, kalian klik, terus kalian bisa baca dan cermati. Di bagian menu pengaturan tampilannya seperti ini ya, kalian bisa atur bahasa, kemudian mode gambar seperti kontras, kecerahan, backlight, ketajaman, temperatur warna. Kemudian juga untuk mode suaranya kita juga bisa atur untuk bass, treble, dan middle-nya. Aspek rasio layar juga kita bisa atur. Kemudian untuk reset pengaturan lokal dan pengaturan pabrik juga ada di bagian menu pengaturan ini. TV ini juga udah screen mirroring ya, jadi bisa memproyeksikan apa yang dilihat di HP ke layar televisi ini tanpa perlu alat tambahan lagi. Untuk menggunakan internetnya seperti biasa kita konekkan dulu melalui pengaturan nirkabel atau lewat kabel. Bedanya sih dengan yang Android TV, yang Android TV bisa langsung save password WiFi ya dan langsung connect. Untuk yang Smart TV biasanya ketika televisi sudah dimatikan kemudian dihidupkan lagi dan akan dipakai untuk internetan, nanti biasanya harus kita pairing ulang lagi ya, jadi masukkan kode WiFi dan baru bisa dipakai untuk internetan seperti browsing, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, untuk TV ini juga udah support digital TV di VPT2, jadi udah ada dua saluran di TV ini, ada yang saluran lama yang analog TV atau ATV dan digital TV atau DTV. Untuk banyak sedikitnya channel nanti tergantung dari daya tangkap antenanya ya. Saya saranin untuk DTV atau digital TV lebih bagusnya pakai antena outdoor yang sinyalnya lebih peka ketimbang kita pakai antena yang indoor. Untuk harganya sendiri, untuk televisi Sharp EC Smart seri 2TC DF ini
Yang 32 inch-nya yang seri 2TC32DF1i harganya sekitar 3 jutaan. Kemudian untuk yang 42 inch-nya 2TC42DF1i harga sekitar 4,7 juta, dan yang 50 inch-nya harganya sekitar 6 jutaan ke atas ya. Untuk harga ini hanya harga rata-rata ya. Nanti untuk harga lebih detailnya biasanya nanti tergantung dari toko yang menjual televisi ini. Ada yang lebih murah, mungkin juga ada yang lebih mahal ya. Sekiranya itu dulu review singkat kali ini tentang seputar televisi Sharp Aquos IC Smart terbaru dengan seri 2TC DF1i. Ada 3 ukuran dan untuk speknya hampir sama dengan yang Android, dan tentunya untuk harganya lumayan lebih murah ya jika dibandingkan dengan yang Android TV. Apabila kalian ada pertanyaan ataupun mungkin pengen melengkapi reviewnya, nanti bisa kalian isi kolom komentar di bawah ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review next video.